Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, NPM 20030211010 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional serta produk-produk bank syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak David Ahmad Yani MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya antara perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatannya pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Tujuan berdirinya, latar belakang tujuan didirikannya menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip-prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedangkan perbedaan dengan bank syariah, tujuan berdirinya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun menyebarkan dan menerapkan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat dari efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional berikutnya yaitu penerapan prinsip dari masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan bank konvensional jelas berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan mengacu peraturan nasional ataupun internasional berdasarkan hukum tertentu. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam, mengacu dari Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama. Sehingga seluruh aktivitas keuangan menganut prinsip Islam. Sistem operasional. Di dalam sistem operasional antara bank syariah dengan bank konvensional jelas berbeda. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional berikut yaitu penetapan prinsip-prinsip dari masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan bank konvensional jelas berbeda, yaitu bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan mengacu peraturan nasional dan internasional. Selanjutnya, sistem operasional antara bank syariah dan bank konvensional itu jelas berbeda. Sistem operasional juga memiliki perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya melakukan beberapa suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menetapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba. Sedangkan sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil dan nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Selanjutnya yaitu hubungan antara nasabah dengan lembaga perbankan. Peran nasabah dan lembaga perbankan juga mempengaruhi perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu antara debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Jelas berbeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Berbeda dengan bank syariah di mana hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 yang meliputi yang pertama itu penjual dan pembeli, pemitraan, sewa dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istiqna dan isalam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijaroh memposisikan bank secara pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.
Sedangkan yang selanjutnya yaitu kesepakatan formal, di mana proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan ataupun perjanjian formal secara nasabah dan pihak bank. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara umum ataupun hukum nasional, sedangkan pada bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Beragam jenis akad transaksi dalam bank syariah, mulai dari pencari keuntungan hingga pelayanan jasa nasional. Tidak hanya itu, dalam melakukan perjanjian terdapat beberapa hukum dan syarat sah yang harus ditunaikan untuk pengesahan akad tersebut. Baik, selanjutnya yaitu produk-produk bank syariah, di mana produk-produk bank syariah ini ada 5. Yang pertama yaitu titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Yang pertama yaitu prinsip titipan atau depository al-waqiah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Baik, yang pertama yaitu ada al-wadi'ah damanah, di mana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan sehingga mendapatkan bagi hasil, dan bank memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Yang kedua yaitu prinsip bagi hasil atau profit sharing, di mana prinsip bagi hasil atau biasa disebut dengan al-musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak ataupun lebih untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak menyediakan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang pertama yaitu al-mudarobah atau truth financing, yaitu kerjasama dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, dan apabila kerugian akan ditanggung si pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Yang kedua yaitu al-muzarah, di mana al-muzarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli atau biasa disebut dengan al-murabahah, di mana bai al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bai as-salam yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Selanjutnya yaitu bai al-istina, di mana bai al-istina adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Yang keempat yaitu sewa, di mana sewa atau biasa disebut dengan operasional dan financing lease, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa sesuai pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan al-ijarah al-mutahah bitamlik atau financial lease, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa ataupun akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Yang kelima yaitu jasa atau biasa disebut dengan fee-based service, di mana jasa ini mempunyai 5 jenis. Yang pertama yaitu al-wakalah, yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian makdat, yang berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Yang kedua, al-kafalah, yaitu jaminan yang diberikan dengan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang bertanggung. Yang ketiga yaitu al-hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang keempat yaitu arah, yaitu penahan salah satu harta milik si peminjam dengan jaminan atas jaminan yang diterimanya. Yang kelima yaitu al-hard, yaitu peminjaman
meminjamkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan keuntungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.